Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Aditya, saya mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Adapun tujuan saya membuat video ini, yang pertama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi dan sekaligus untuk mengedukasi tentang casting proses. Di sini buku yang saya gunakan sebagai referensi adalah Handbook of Manufacturing Process, yang dimana di dalamnya terdapat How Products, Component, and Material are Made. Buku ini ditulis oleh James G. Brala. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yang itu di bab C ada Other Expandable Mold Process. Di dalam bab C ini terdapat bagian yang pertama, yaitu ada C1, yaitu Ceramic Mold Casting atau pengecoran cetakan keramik. Keunggulan pengecoran dapat jauh lebih besar daripada coran investasi biasa dan memiliki keunggulan permukaan akhir yang lebih halus, detail yang tajam, dan akurasi dimensi yang tinggi, kecuali bahwa dimensi melintasi garis pemisah karena memerlukan toleransi yang agak lebih. Tentu saja ada kerugiannya dalam menggunakan metode ini, yaitu kerugian dari proses ini adalah tingginya biaya bahan keramik yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Lalu di gambar sebelah sini, di sini terdapat cawan tuang, ada sprue, ada gate, di sini ada cetakannya, ada riser. Bagian-bagian dari komponen cetakan ini yaitu sebagai cawan tuang, sebagai tempat untuk saluran pengaliran saat pengecoran. Lalu ada sprue sebagai tempat saluran cairan turun menuju cetakan. Lalu ada gate sebagai tempat saluran untuk masuk pembentukan coran. Lalu ada riser sebagai tempat untuk penyusutan dan pembekuan coran. Jadi, logam cair dimasukkan ke dalam sini melewati sprue dan melewati gate. Lalu logam cair terdapat di dalam cetakan ini. Lalu tempat ini digunakan sebagai tempat untuk penyusutan dan pembekuan coran. Lalu selanjutnya di C2 ada Ceramic Cell Process atau proses cangkang keramik. Untuk mengurangi biaya cetakan dengan hilangnya bahan keramik, proses cetakan keramik dapat dimodifikasi untuk membuat hanya lapisan keramik yang menghadap di sekitar pola. Dengan keseimbangan cetakan tersebut, dari lebih murah api unggun. Pencetakan ini digunakan ketika coran berukuran besar dan cetakan keramik konvensional akan terlalu mahal. Proses pengecoran cangkang keramik dimulai dengan injeksi lilin. Sebuah die atau alat diisi dengan lilin, disuntikkan dalam bentuk cair atau pasta sehingga mengalir ke detail cetakan. Setelah didinginkan, potongan lilin atau pola dikeluarkan dari cetakan. Lalu selanjutnya di C3 ada proses SAW. Metode pengecoran di mana formulir yang dibuat dengan gel silika dibakar 2 kali untuk menciptakan retakan mikro yang menguntungkan dan meminimalkan kotoran. Dua bagian cetakan terpisah dibuat mengisi dua bentuk utama dengan campuran silika dan gel. Cetakan digetarkan untuk memastikan bahwa semua rongga terisi agar tidak ada celah. Lalu setelah campuran mengeras, cetakan diangkat dari bentuk utama dan dibakar dengan obor untuk menghilangkan kontaminan dan membentuk retakan mikro di permukaan cetakan. Retakan ini diinginkan karena memungkinkan gas keluar dari lelehan sementara logam cair tidak dapat menembus retakan. Susunan tersebut kemudian dibakar sekali lagi dalam oven untuk menghilangkan sisi kontaminan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pada langkah pertama, langkah A, yaitu pola untuk bahan cadangan ditempatkan di dalam labu. Yang kedua, yang B, campuran Fairley dimasukkan ke dalam labu dan dipadatkan dengan serodukan atau getaran, mengandung natrium silikat. Campuran tersebut diikat dengan gas dengan karbon dioksida. Yang C, pola akhir pada pelat pola. Lalu yang D, pola akhir dan bahan cadangan yang direkatkan dirangkai dalam labu yang sama. Lalu material keramik dalam bentuk slurry dituangkan ke dalam lubang antara material cadangan dan pola finishing. Lalu selanjutnya pada langkah F, pola akhir tersebut dihilangkan. Lalu pada tahap terakhir, setengah cetakan dibalik dan dipanaskan dengan obor untuk membakar volatil. Dua bagian cetakan yang terbentuk dirakit bersama dan siap untuk dituang.
Selanjutnya kita masuk pada bagian C4, yaitu unicase proses 1 atau proses unicase 1. Dalam proses unicase, alkohol dilarutkan dalam pelarut cair atau uap, biasanya dengan menyemprotkan pelarut pada cetakan selama 15 atau 20 menit. Mengikuti langkah ini, pengerasan selesai dengan memanaskan cetakan di oven pada suhu 1800 derajat Fahrenheit atau sekitar 980 derajat Celcius. Cetakan yang sudah matang kemudian siap untuk dituang. Bahan tahan api yang sangat halus digunakan dalam campuran yang menghadap dan detail yang sangat tajam dapat dihasilkan dalam pengecoran. Cetakan juga berventilasi baik dengan porositas alami yang memungkinkan pengecoran bagian tipis. Lalu kita masuk ke bagian C5, ada plaster mold casting atau pengecoran cetakan plester. Cetakan dibuat dalam bingkai logam atau kayu yang berisi pola. Campuran cair sekitar 60% air dan 40% plester. Pengecoran logam dituangkan di atas pola. Cetakan digetarkan dengan ringan untuk memastikan pengisian cetakan yang lengkap. Setelah plester mencapai start awal, bingkai dan polanya dilepas. Cetakan kemudian dipanggang pada suhu mulai dari 350 hingga 1600 derajat Fahrenheit atau 175 hingga 870 derajat Celcius untuk menghilangkan kelembaban. Pada gambar di samping, cetakan plester yang sebelum diisi. Di bagian C5 terdapat ada pula bagiannya, yaitu C5A. Ada foam plaster mold casting atau pengecoran cetakan plester berbusa. Prosesnya berbeda dari pengecoran cetakan plester konvensional di mana bahan pembusa ditambahkan ke campuran plester kering atau ke bubur, dan ada pencampuran bubur yang intens. Pencampuran yang tepat memastikan bahwa sel udara baik-baik saja, tidak lebih besar dari diameter sekitar 0,01 inci atau 0,25 mm. Sel udara kecil memberikan permukaan cetakan yang halus dan cukup kuat untuk menahan tekanan pengecoran. Jumlah busa yang ideal menghasilkan 50 hingga 100% peningkatan volume. Paduan aluminium magnesium paling cocok pada proses ini. Kita sudah memasuki bab yang D, yaitu ada permanent mold process atau pengecoran cetakan permanen. Di dalam bab D ini ada bagiannya. Yang pertama ada D1, permanent mold casting atau pengecoran cetakan permanen. Cetakan biasanya dipanaskan terlebih dahulu sebelum dituang, dan air didinginkan setelah dituang. Karena cetakan logam tidak berpori, lubang ventilasi kecil atau saluran untuk melepaskan udara dan gas yang dipindahkan biasanya dimasukkan ke dalam cetakan. Ini paling cocok ketika bentuknya tidak terlalu rumit, karena tekanan tidak digunakan untuk memaksa logam masuk ke rongga cetakan. Ketebalan dinding harus lebih besar dari yang digunakan dalam cetakan, biasanya 1/4 inci atau 0,3 mm atau lebih besar. Proses ini paling praktis untuk logam yang meleleh pada suhu yang lebih rendah, seperti aluminium, magnesium, dan paduan berbasis tembaga lainnya adalah yang paling sering dicetak. Proses ini memberikan permukaan akhir dan akurasi dimensi yang lebih unggul daripada pengecoran cetakan pasir lainnya. Struktur yang lebih padat daripada pengecoran mati. Nah, dan ini ada gambaran dari proses cetakan permanen, yaitu pada nomor 1 setengah cetakan bergerak, yang nomor 2 itu gigi rak, yang pada nomor 3 ini adalah gigi pinion. Baik, kita lanjut pada bagian D2, ada low pressure permanent mold casting atau pengecoran cetakan permanen tekanan rendah. Menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengecoran cetakan permanen konvensional yang menggunakan gravitasi. Gambar di samping menggambarkan proses cetakan permanen bertekanan rendah yang masuk ke ruang di atas logam cair, memaksa logam naik melalui tabung pengisi dan masuk ke rongga cetakan. Keunggulannya, pendekatan ini memberikan pengisian cetakan yang bebas sampah karena logam yang memasuki cetakan berasal dari bawah permukaan dan tidak bersentuhan dengan atmosfer. Proses ini cocok untuk tingkat produksi yang lebih tinggi dan menghasilkan coran yang berkualitas. Jadi, tatapannya di sini yaitu di sini terdapat logam cair, lalu di sini ada udara panas,
Lalu di sini ada udara panas yang dihembuskan lalu masuk ke sini ke dalam logam cair. Lalu logam cair akan naik ke dalam cetakan. Cetakan di sini dan logam cair itu akan mengeras lalu dikeluarkan dari cetakan. Lalu di bagian D3 ada sludge casting atau pengecoran lumpur. Proses pengecoran yang menggunakan cetakan dari logam atau metallic mold. Sludge casting adalah cara pengecoran benda cetak yang berongga dengan menggunakan cetakan logam tanpa memakai inti atau core. Proses ini digunakan untuk benda berongga dari paduan berbasis timbal atau timah. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan permanen dan disimpan di sana cukup lama sehingga cangkang logam yang dipadatkan melapisi dinding cetakan. Seperti pada gambar di samping, logam cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan, lalu logam cair akan menyebar ke dinding-dinding cetakan, seperti pada anak panah pada gambar. Cetakan dibalik sebelum semua logam mengeras, jadi logam cair tersebut akan dituangkan kembali ke dalam panci peleburan dan tidak semua logam cair ditunggu hingga mengeras. Lalu cetakan kemudian dibuka dan coran dilepas. Terdapat pada gambar di samping yang paling terakhir. Keunggulan sludge casting yakni permukaan luar produk yang bagus dan akurat, dan cetakan tidak dapat memerlukan core. Adapun kelemahan dari sludge casting adalah sulit untuk mengontrol sifat mekanis produk. Geometri bagian dalam produk core tidak dapat dikendalikan. Pada bagian D4 ada press casting atau pengecoran tekanan. Proses pengecoran cetakan permanen dengan cara menginjeksikan logam cair ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi, yaitu tekanan 7-350 MPa. Tekanan tetap dipertahankan selama proses pembekuan. Setelah seluruh bagian coran membeku, cetakan dibuka dan hasil coran dikeluarkan dari dalam cetakan. Proses ini digunakan dalam pembuatan benda-benda hias. Keuntungan pengecoran cetakan yaitu laju produksi yang lebih tinggi, sangat ekonomis untuk produksi massal. Dimensi benda cor akurat, dengan toleransi 0,076 mm untuk benda cor yang kecil. Permukaan benda cor halus dapat mencetak benda cor yang sangat tipis hingga 0,5 mm. Pendinginannya cepat dengan ukuran butir kristal yang sangat halus, sehingga hasil pengecoran memiliki kekuatan yang lebih baik. Adapun kerugian pengecoran cetakan tekanan adalah geometri benda cor harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dikeluarkan dari dalam cetakan. Jadi pada gambar di samping di sini sudah ada alat pressnya yang akan menekan. Jadi langkah-langkah yang pertama itu di sini terdapat logam cairnya. Lalu pada gambar di samping ini akan ditekan lalu memasuki bagian cetakan. Setelah cetakannya mengeras, di sini cetakannya dibuka seperti arah pada anak panah ini, dan hasil logamnya sudah mengeras dan menjadi logam padat. Di bagian D5 ada vacuum casting atau pengecoran vakum. Ini adalah proses pengecoran yang menggunakan ruang hampa untuk menarik bahan cair apapun ke dalam cetakan. Proses ini juga disebut sebagai pengecoran yang melawan gravitasi. Metode ini sering digunakan jika terdapat detail dan potongan yang rumit pada cetakan. Bahan-bahan tersebut dipanaskan sebelumnya dalam mesin pengecoran vakum otomatis sampai lembut dan lentur. Prosesnya lebih lambat, tetapi mengarah ke bagian yang dibebaskan dari cacat pengecoran yang umum. Ini sama berguna untuk logam karena untuk pengecoran komponen polimer. Peleburan, pengurangan, dan pengecoran semua terjadi di ruang vakum yang sama, yang berisi mekanisme yang diperlukan untuk mentransfer logam cair dari panci peleburan ke cetakan. Vakum mencegah kontaminasi atmosfer dari paduan dan menghilangkan gas yang terperangkap. Keunggulan pengecoran vakum adalah casting yang akurat, produk, dan suku cadang berkualitas. Biaya pengecoran cetakan murah, produksi cepat, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Jadi dalam proses vacuum casting ini, di dalam sini sudah terdapat logam cairnya, lalu di sini sudah ada cetakan permainannya, lalu logam cair di sini akan disedot oleh vakum
menuju ke atas, secara otomatis logam cair akan ke atas ke dalam cetakan, lalu mengeras dan menjadi logam padat. Kita memasuki bab yang B, ada centrifugal casting atau pengecoran sentrifugal. Semua proses pengecoran sentrifugal memanfaatkan rotasi cetakan sekitar sumbu pusat dan gaya sentrifugal yang dihasilkan untuk menggerakkan logam cair di bagian cetakan yang diinginkan. Terak dan kotoran lainnya berkumpul di dekat sumbu pusat dan dapat dibuang atau dihilangkan dengan lebih mudah. Pada gambar di samping, ada 3 jenis coran sentrifugal. Yang pertama, yang ini, yaitu sentrifugal sejati, lalu yang di sini ada semi sentrifugal, lalu yang di sini ada mesin sentrifugal. Kita memasuki pada bagian yang pertama, yaitu E1. Di sini terdapat true centrifugal casting atau pengecoran sentrifugal sejati. Gaya sentrifugal menahan logam cair pada dinding luar cetakan yang berputar. Volume logam dalam cetakan menentukan ketebalan dinding dan diameter bagian dalam. Tidak ada inti yang digunakan dalam cetakan. Saat cetakan terus berputar, logam cair menyebar merata di permukaan cetakan yang mengeras. Perputaran cetakan menghasilkan gaya sentrifugal hingga 100 kali gaya gravitasi. Besarnya sebagian bergantung pada sudut orientasi dari sumbu. Permukaan bagian dalam casting cenderung mengumpulkan sampah dan kotoran lainnya. Jadi, dalam teknis kerja sentrifugal sejati ini, di sini ada tempat untuk menuangkan logam cair, lalu masuk ke dalam orifice, lalu logam cair terdapat di sini. Lalu cara kerjanya itu di sini terdapat top rollers, yang di bawahnya terdapat bottom rollers yang digerakkan oleh mesin di sini. Lalu bagian cetakan, di sini ada sand lining atau lapisan pasir akan berputar, lalu logam cair tersebut akan mengumpul di bagian dinding-dinding cetakan hingga logam cair tersebut menjadi keras. Lanjut kita ke bagian yang kedua di E2, semi-centrifugal casting atau pengecoran semi-sentrifugal. Dalam proses ini, bagian-bagian yang memiliki bentuk simetris di sekitar sumbu tengah dilemparkan, termasuk roda, blanko, dan roda gigi, nozzle, dan bagian serupa. Kecepatan rotasi cetakan kurang dari yang digunakan dalam pengecoran sentrifugal sejati. Beberapa cetakan dapat ditumpuk pada sumbu yang sama dan semuanya diisi dari sumber penuangan yang sama. Sebuah inti dapat digunakan untuk lubang tengah, sesuai pada gambar yang di samping. Lalu di E3 ada centrifuge casting atau pengecoran sentrifugal. Proses ini digunakan untuk bagian yang lebih kecil dan rumit. Gaya sentrifugal memberikan tekanan yang memastikan pengisian rongga cetakan secara lengkap. Rotasi bisa tentang vertikal atau horizontal, sumbu dan pada kecepatan rotasi yang relatif rendah. Tekanan fluida dari logam cair sebanding dengan jaraknya dari sumbu dan kuadrat kecepatan rotasi. Pada gambar di samping sudah tertera mesin pengecoran sentrifugal. Baik, selanjutnya kita memasuki ke bab B, ada die casting. Die casting adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana logam cair dipaksa ke dalam cetakan dengan kecepatan tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Tekanan itu pasti dipertahankan sampai logam mengeras. Cetakannya biasanya terbuat dari paduan baja yang dikeraskan yang dapat menahan tekanan dan proses panas. Ventilasi dan sumur limpahan kecil dimasukkan ke dalam cetakan untuk memungkinkan udara yang terperangkap dan kelebihan logam tersebut keluar. Operasi pemangkasan sering diperlukan untuk pengecoran untuk menghilangkan flash, spruce, dan material yang meluap. Pengisian cetakan dengan kecepatan tinggi memungkinkan produksi bagian berdinding tipis dan berbentuk rumit. Kita masuk ke bagiannya. Yang pertama di F1 ada hot chamber die casting. Dalam proses ini, plunger yang memaksa logam cair ke dalam cetakan direndam dalam logam cair setiap saat. Konfigurasi gooseneck dari plunger dan saluran injeksi. Sebelum injeksi, logam cair dibiarkan mengalir secara gravitasi ke dalam silinder injeksi. Plunger kemudian digerakkan oleh salah satu gaya mekanis dan pneumatik untuk memindahkan logam cair ke dalam cetakan. Siklusnya otomatis dan bagian-bagian
kecil, seringkali dapat berulang secepat 4 atau 5 detik. Di samping sudah terdapat animasinya, dapat diperhatikan. Pada metode ini pengerjaannya sangat cepat dan cocok untuk produksi massal. Lanjut, ada F2 Cold Chamber Die Casting atau die casting ruang dingin. Dalam proses ini, logam cair disendok ke dalam silinder injeksi horizontal dari panci peleburan dan penahan laju, terpisah sehingga logam menyentuh mekanisme injeksi hanya selama bagian injeksi dari siklus. Setelah menyendok, logam segera disuntikkan ke dalam cetakan dan seperti dalam metode ruang panas, ditahan di bawah tekanan selama pemadatan. Proses ini digunakan dengan aluminium, tembaga, dan magnesium, yang tidak cocok untuk die casting ruang panas karena kontak terus-menerus dengan logam ini dapat mengakibatkan masa pakai peralatan injeksi menjadi pendek. Di sebelah sini sudah terdapat animasinya. Pertama-tama logam cair dituang yang telah disendok, lalu memasuki ruang cetakan, lalu ditunggu hingga cetakannya mengeras, lalu cetakannya dibuka. Di sini terdapat juga gambarannya. Yang pertama di bagian A, cetakan ditutup dan logam cair dimasukkan ke dalam silinder injeksi. Yang B, ada runner bergerak maju memaksa logam cair masuk ke dalam rongga cetakan. Di sini sudah terdapat bagian-bagian mesinnya yang ditandai pada nomor 1 di sini, yaitu setengah mati stasioner. Lalu di bagian 2 sini ada setengah mati bergerak, yang ketiga ada ruang dingin, yang keempat ada plunger, yang kelima di sini ada sendoknya untuk menyendok logam cairnya, yang keenam di sini ada pin injektor, yang ketujuh ada die casting atau cetakan mati. Langkah selanjutnya yang C, cetakannya terbuka, dan hasil selanjutnya yang paling terakhir ada castingnya itu dikeluarkan. Lalu kita masuk ke F3 yaitu trimming. Bagian diecast biasanya mengikuti casting untuk menghilangkan flash, material overflow, gerbang, dan runner. Metode umum menggunakan press hidrolik atau mekanis dan cetakan pemangkasan. Dibuat agar sesuai dengan bentuk garis besar bagian tersebut. Operasi ini sering dilakukan segera setelah casting ketika benda kerja menjadi panas dan lebih mudah dicukur. Pemangkasan juga bisa menjadi operasi manual, tetapi produksi tinggi biasanya terlibat dengan die casting juga membenarkan penggunaan perkakas khusus dan peralatan produksi. Grinding atau gerinda juga dapat digunakan dalam operasi pemangkasan. Lalu, pada F4 ada impregnation of die casting atau impregnasi die casting. Adalah operasi lain yang memungkinkan mengikuti die casting. Jika aplikasi produk membutuhkan tekanan yang ketat, die casting diresapi dengan bahan organik atau natrium silikat untuk mengisi pori-pori yang dapat mempengaruhi kemampuan bagian untuk menahan tekanan. Impregnasi proses melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pembersihan, penempatan benda kerja di ruang vakum yang sesuai, menggambar ruang hampa udara, pengenalan silen ke ruang, tekanan di dalam ruang untuk mendorong silen ke dalam pori-pori yang ada pada benda kerja, penghapusan coran dari ruang, pemanasan atau pemanggangan untuk menyembuhkan bahan yang diresapi jika perlu, dan mencuci dan mengeringkan. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah penulisan, mohon maaf dan terima kasih.